Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi atau selamat selamat sore. Ya, kali ini saya akan menceritakan ulang novel Dilan. Nah, kebetulan novel yang saya pegang ini adalah seri yang kedua, yang dimana seri yang pertama itu warnanya biru dan beda lagi ceritanya. Ya, yang langsung aja lah. Oke? Langsung aja dimulai. Jadi ceritanya diawali dengan Dilan dan Milea yang baru aja jadian tuh. Baru aja jadian, pulang sekolah boncengan, naik motor, boncengan berdua, hujan-hujanan. Dengan obrolan manisnya mereka lah biasa, dan tidak lupa dengan gombalannya Dilan yang seperti itu kalian tahu lah ya. Nah, sampainya di rumah Milea, si Dilan ini minta ciuman. Kaget kan si Mileanya? Hah, kaget kan si Mileanya. Nah, akhirnya mereka ciuman, tapi yang ciuman itu tangannya begini nih. Cat ya. Nah, setelah itu udah tuh pulang, Dilannya pulang. Nah, sorenya sekitar sebelum maghrib itu si Pian sama Wati datang ke rumahnya Milea, mau main-main biasa lah, ngobrol-ngobrol pulang sekolah. Nah, kebetulan si Watinya ini saudaranya Dilan, sepupunya Dilan dari kecil, jadi dia tahu banyak tentang Dilan. Nah, ya udah, akhirnya mereka bertiga tuh jadi cerita tentang Dilan deh, dari kenakalannya dia pas kecil, ya gitu-gitu dah pokoknya sampai mau malam. Habis sudah. Nah, keesokannya kan sekolah nih, sekolah biasa. Mila ini lagi di kelas, lagi istirahat biasa lah. Tiba-tiba si Pian datang, bilangnya, "Milea, iya kenapa? Dilan, kenapa? Dikeroyok." Oh, di situ Milea kaget kan, kaget, khawatir juga kan Dilan dikeroyok, apa gitu. Langsung disamperin lah si Dilan. Nah, kebetulan tempatnya Dilan dikeroyok itu nggak jauh dari sekolah. Tempat nongkrongannya Dilan tuh, ada warung. Didatangin lah. Terus dengan khawatirnya Milea itu, terus dia marahin si Dilan tuh. "Kamu ngapain sih? Kok bisa gitu-gitu lah pokoknya." Habis itu dimarahin Dilannya, ya udah. Habis itu diobatin. Ya udah, habis itu mereka baikan lagi lah. Nah, malamnya si Milea kan kebetulan les privat tuh. Jadi malamnya dia lagi les sama Kang Adi namanya yang ngajarin. Nah, kebetulan kayaknya Kang Adi itu juga suka sama Milea. Dia lagi les, tiba-tiba si Dilannya datang sama sama teman-temannya, sama geng motornya tuh. Ditanya lah sama Milea, kaget kan. "Dilan, kamu ngapain di sini? Ngapain kesini?" Terus dibilang sama Dilannya, "Aku ingin ngerayain hari jadi kita." Nah, ya udah, habis itu mereka ngerayain hari jadinya Dilan dan Milea sama-sama teman-temannya Dilan, dan sama Kang Adi juga di situ jadi ikutan. Tapi kayaknya Kang Adi juga kayak nggak suka sama suasana waktu itulah. Ya tau lah. Nah, minggunya kebetulan ada nih temennya ibunya Milea, namanya Tante Anis. Dia udah temenan sama ibunya Milea dari kuliah, dari masa kuliah. Nah, kebetulan Tante Anis ini punya anak namanya Yugo. Yugonya ini juga udah udah kenal deket sama Milea dari kecil gitu. Nah, kebetulan mereka ini baru pulang dari luar negeri, baru pindah lagi ke Indonesia karena selama ini kan dia di luar negeri. Nah, ya udah, habis itu mereka ya reunian biasa-biasa lah, reunian ke rumahnya Tante Anis. Si Yugo juga ketemuan lagi sama Milea, ya gitulah. Nah, di sini kelihatannya si Yugo ini suka suka sama Milea. Suka juga sama Milea. Nah, emang Milea ini emang secantik itu kayaknya ya, disukain banyak orang. Nah, ya udah, setelah itu malamnya si Yugo ini datang nyamperin Milea ke rumahnya, pengen ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol lah sama bertiga juga sama ibunya Milea ngobrol. Nah, pas ngobrol tiba-tiba ada telepon bunyi kring. Diangkatlah sama Milea. Nah, ternyata yang nelpon itu si Pian. Piannya ngasih tahu kalau si Dilannya ini mau ngebales yang si Dilannya dikeroyok kemarin tuh, mau ngebales, mau nyerang. Nah, di situ panik kan Mileanya, takut kenapa-napa lagi kan. Sekalian marah juga, ngapain sih gitu. Ya udah, akhirnya disamperin lah si Dilannya, diajakin Yugo, "Yugo, anterin aku." Nah, tapi dia tuh ngomong ke ibunya ini biar nggak dimarahin lah, karena udah malam kan. Dia ngomong ke ibunya jadinya pengen jalan-jalan bentar sama Yugo, padahal dia tuh mau nyamperin Dilan.
Nah ya udah disamperin lah si Dilan. Nah pas sudah disamperin si Dilannya lagi siap-siap kan, lagi ngumpul sama temennya mau nyerang. Ya udah didatengin lah si Dilan. Kamu mau ngapain? Kamu mau nyerang? Terus si Dilannya bingung kan, dia tahu dari siapa? Kamu tahu dari siapa kok di sini? Gitu-gitu lah pokoknya. Terus si Dilannya bilang gini, eh kalau kamu dia bilang gini, ikuti kataku. Kalau kamu nyerang, kita putus. Nah, di situ si Dilannya bingung kan. Waduh, gimana ini? Anjrit lah. Nah, pokoknya gitu. Nah, udah si Milanya mau pergi, dicegah tangannya sama Dilan. Milea gitu. Lia. Nah, pada saat bersamaan si Yugonya ini datang, ditanyain lah, "Ada apa ini?" Nah, saat itu juga si Dilan ngeliat kan, "Oh, ada orang lain nih, Yugo siapa nih? Orang lain nih berdua di mau apa? Datang berdua nih gitu." Ya udah si Dilannya agak sedikit cemburu kan. Ya udah si Dilannya juga jadi lumayan kesel, akhirnya dia ninggalin si Lia pergi gitu pulang. Nah, kebetulan keesokan harinya kan pada diceritain ini tanggal itu keesokan harinya itu tanggal 25 Desember. Nah, jadi libur kan. Ya diajakin lah si Lianya ini liburan sama Tante Anis. Nah, kebetulan diajakin juga sama Yugo nonton. Akhirnya mereka nonton lah si Yugo sama Milanya ini berdua. Nah, pada saat nonton tiba-tiba si Yugo ini nyosor nih mau nyium Milea gini. Gitu. Mau dicium mulutnya. Wah, di situ Milea kaget dan juga takut, panik kan. Shock gitu. Hah, anjir gitulah. Nah, kabur dia tuh si Milanya dari Yugo. Kabur, dikejar-kejar sama Yugo. Dibilang, "Lia, Lia, aku minta maaf, kenapa?" Tetap kabur kan si Milanya. Habis itu udah si Yugonya berhenti ngejar, si Lianya ini telepon ke rumah sambil nangis-nangis. Nah, ternyata yang angkat tuh pembantunya Milea di rumah kan. Nah, terus kata pembantunya lagi dibilang, "Lia, si Dilan di penjara, ditahan polisi gara-gara nyerang tadi malam." Oh, tambah sedih lagi lah si Milea ini, udah mau dicium orang, tambah dapat kabar lagi pacarnya di penjara. Wah, sedih lah dia. Nah ya udah akhirnya dia pulang naik angkot ke rumah, dia curhat semua ke ibunya, nangis-nangis. Dia curhat ke Wati juga. Kebetulan si Wati juga lagi ada di rumah, dia curhat semuanya ke Wati, nangis-nangis. Nah, selang beberapa hari, kebetulan di sekolahnya Milea ini ada acara kayak classmate gitu. Nah, kebetulan si Milenya ini jadi panitia. Nah, kalau biasanya kan classmate sekolah tuh suasananya pasti riang kan, riang, senang, seru. Nah, tapi tidak untuk Milea karena dia tahu gak ada pacarnya Dilan, apalagi Dilannya kan di penjara, gak ada di sisinya gitu. Ya udah dia sedih, murung terus. Dan akhirnya pada suatu malam dia nih nyempetin waktu buat jenguk Dilan ke penjara. Akhirnya dia temu kangen lah, lepas rindu, udah lama gak ketemu, udah hampir seminggu. Dilannya dibawain roti, habis itu mereka ngobrol-ngobrol manis lah seperti biasa. Nah, pada malam berikutnya si Tante Anis sama Yugo ini datang ke rumahnya Milea kan, mau minta maaf. Akhirnya diajak ngobrol lah sama orang tuanya Milea. Mereka diajak ngobrol, mau minta maaf. Nah, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, tok tok tok. Pas dibuka sama Milea itu ternyata Dilan. Kaget kan dia. "Ha, Dilan." Nah, akhirnya di depan Tante Anis sama Yugo sama orang tuanya Milea, depannya mereka, akhirnya si Milanya ngaku, "Ini loh Dilan, ini pacarku selama ini, yang ada di sisiku nih Dilan nih pacarku." Ya pokoknya ngaku, pengakuannya Milea lah gitu. Nah, akhirnya si Tante Anisnya pulang sama Yugo minta maaf. Habis itu ngobrol lah Milea sama Dilannya kan, tanya, "Kamu kapan bebas?" "Tadi sebelum maghrib." "Oh, ya gitulah pokoknya ngobrol-ngobrol lah sampai ke acara tahun baru. Tahun barunya pun itu dirayain di rumahnya Milea bersama dengan Dilan dan geng motornya, teman-temannya. Rame tuh ya, biasalah bakar-bakar jagung, sosis dan juga makanan ya. Nah, sampai ke tahun ajaran baru, udah tahun depannya nih, udah masuk sekolah. Nah, biasanya awal-awal masuk sekolah kan belum belajar full tuh, belum benar-benar belajar. Nah, udah pada saat di sekolah si Milenya ini ngelihat si Dilan ini datang, tapi datangnya ke ruang guru.
Nah ternyata si Dilannya ini pamit ke guru-guru karena dia ini dikeluarin dari sekolah gara-gara yang nyerang kemarin itu, dikeluarin dari sekolah, dipecat. Ya akhirnya pamit lah. Nah ya udah akhirnya si Dilannya sama Milea beda sekolah. Karena Dilan kan dikeluarin jadi dia pindah sekolah gitu, beda sekolah. Nah ya udah hari-hari berlalu dengan mereka yang beda sekolah. Nah pada suatu hari lagi sekolah biasa, si Milanya ini dapat kabar lagi dari Wati. Dibilang ternyata Akeo meninggal. Nah Akeo ini salah satu temennya Dilan, anggotanya Dilan. Nah udah kebayangkan perasaannya Milea gimana? Pasti dia sangat khawatir banget, khawatir banget kalau hal ini terjadi juga sama Dilan. Ya udah akhirnya mereka jenguk ke rumah dukanya si Akeo-nya ini. Akhirnya dia ketemu, dia ngobrol sama Dilan. Dilan, kamu masih mau ikutan geng-geng motoran? Nanti kamu kalau kayak Akeo gimana? Aku nggak mau nasibmu kayak dia juga. Ya pokoknya begitu. Nah setelah itu si Milanya ini agak ngediemin si Dilannya ini dengan tujuan supaya Dilan ini tahu, sadar, oh aku kayaknya nggak boleh ikut-ikutan geng-geng motor lagi gitulah pokoknya. Nah ternyata didiemin malah diem juga nih si Dilannya. Nah yaudah besoknya pas di sekolah tiba-tiba si Milanya dapat kabar lagi si Dilannya ditangkap sama kepolisian karena habis nyerang yang diduga sama Dilannya itu nyerang si Akeo yang ngebunuh Akeo. Ditangkap polisi, ya udah Milanya udah kesel, akhirnya didatengin lah. Pas didatengin si Dilannya dibilang, pas datang tuh langsung ditampar gini, pak. Terus dia bilang, kita putus. Tanpa penjelasan apa apa kan dia bilang langsung putus, langsung pergi. Nah ya udah akhirnya tahulah ibunya Dilan kalau mereka ini putus. Terus beberapa hari setelahnya diajakin ngobrol lah sama ibunya Dilan. Mereka bertiga, Dilan, Milea sama ibunya Dilan. Nah ternyata obrolannya juga udah nggak cocok gitu obrolannya, udah nggak bisa gitu, kayak udah nggak bisa kembali lagi, kayak nggak bisa cocok gitu, nggak cocok. Nah ya udah akhirnya si Dilan sama Milanya ini benar-benar putus. Dan ya udah benar-benar putus kayak selayaknya orang pacaran putus. Jadi hari-hari dijalani Milea tanpa Dilan, tanpa ada kabar dari Dilan. Sebenarnya si Milanya ini masih sayang banget, masih kangen kan, tapi ya gimana, Dilannya begitu ya terlanjur dong harus putus. Ya udah, singkat cerita sampai udah kuliah nih. Nah selama kuliah ini Milea ini ada yang deketin, ada yang nemenin dia gitulah, ada yang ngebantuin dia kuliah. Nah itu salah satu cutting, ada cutting namanya Henry kalau nggak salah. Nah dia ini yang nemenin Milea selama kuliah sampai akhirnya wisudaan, lulus kuliah, dinikahin lah si Milea ini. Nah ya udah akhirnya dia nikah. Pada suatu hari si Milanya ini lagi nemenin suaminya nih ke tempat kerjanya, kantornya, ada kerjaan lah. Tiba-tiba ada Dilan. Dia lihat Dilan, ketemu Dilan di lobi. Terus dia kaget kan. Itu beneran Dilan kali ya? Nah udah didatengin lah. Terus dia bilang, Dilan, iya. Ngapain di sini? Kerjaan. Oh, ya gitu. Pokoknya si Milanya ini kayak shock banget dan seneng banget gitu. Dia ini pada saat itu juga dia pengen banget meluk si Dilannya, cuma dia udah tahu dia udah nikah kan, jadi ya harus ada batasan sedikit lah. Ya udah akhirnya suaminya Mila datang, Mas Henry datang, dibilang, Mas ini Dilan mantanku pas SMA. Dilan, iya Henry. Nah udah mereka ketemu, akhirnya mereka pulang. Ya udah tamat deh sampai situ ceritanya mereka berdua, Dilan dan Mila. Kesimpulannya yang bisa diambil dari buku ini ya, yang pertama udah pasti nggak usah ikut geng-geng motoran lah. Buat apa coba? Iya nggak, buat apa? Merugikan diri sendiri, orang lain, dan tentunya keluarga juga kesusahan. Sebenarnya bisa sih ikut-ikutan geng motor, cuma harus yang positif-positif gitu, jangan ada yang sampai kriminalitas gitu. Dan yang kedua juga, kalau punya hubungan itu jangan disia-siain, apalagi udah yang lumayan serius gitu, jangan disia-siain, pokoknya harus sebisa mungkin diperjuangin gitu. Dan yang ketiga, kalau kita suka sama orang,
jangan maksa. Tapi kayaknya aku, aduh, jangan maksa pokoknya. Jangan kayak si Hugo tuh tiba-tiba nyosor gini, nyosor mau nyium. Weh, apaan itu gak bisa itu salah banget tuh, goblok banget itu. Nah pokoknya itu sekian aja lah, segitu menceritakan ulang kembali kan istilahnya. Makasih ya, semoga diterima. Makasih ya Bu Luluk. Ya terima kasih.